Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu konseling kelompok? Belum. Saya akan jelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling kelompok yang bersifat bantuan yang memang bertujuan untuk mengentaskan dan juga bersifat penyembuhan dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh individu dalam kelompok tersebut. Nah, saya dalam kegiatan konseling kelompok bertindak sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Nah, sampai sini ada yang pertanyaan? Oke. Nah, selain itu dalam konseling kelompok ada yang namanya asas. Apa sih itu asas? Ada yang tahu? Oke, asas itu adalah bisa dikatakan seperti peraturan, di mana teman-teman ketika nanti ada salah satu anggota kelompok yang menyampaikan ataupun yang berbicara tentang permasalahannya, teman-teman tersebut harus bisa pertama merahasiakannya. Karena namanya konseling kelompok itu kita harus bisa menyimpan rahasia ataupun menjaga keterangan yang memang disampaikan oleh salah satu anggota kelompok kita yang memiliki permasalahan tersebut. Selain itu teman-teman juga yang nanti akan bercerita tentang permasalahannya harus secara sukarela tanpa paksaan. Jadi ketika teman-teman berbicara itu teman-teman plong, rasanya itu tenang dan santai dan rileks karena teman-teman tanpa paksaan ketika berbicaranya. Selain itu teman-teman juga harus memperhatikan namanya yaitu norma-norma yang ada. Jadi teman-teman bisa menghargai satu sama lain ketika nanti teman-teman yang berbicara satu sama lain itu boleh saling sanggah pendapat satu sama lain, boleh tetap. Tapi ingat itu harus ditambahkan norma-normanya. Selain itu teman-teman juga bisa berpartisipasi aktif gitu dalam kegiatan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini tidak akan hidup ketika tidak ada dinamika gitu ya. Jadi teman-teman itu boleh mengungkapkan pendapat argumennya gitu, dalam sesi konseling kelompok, karena konseling kelompok itu akan hidup ketika teman-teman berbicara gitu, ketika dinamika kelompok itu hidup. Nah, dinamika kelompok itu ya seperti kita berbicara satu sama lain, menyanggah, interaksi kan satu sama lain, dan itu memang berpengaruh kan satu sama lain, dan itu membuat konseling kelompok itu aktif gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tentunya teman-teman bertanya apa sih fungsi konseling kelompok gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah fungsi pengentasan, karena ini namanya konseling kelompok dan menyelesaikan masalah. Teman-teman itu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut di dalam konseling kelompok ini. Entah itu yang memiliki permasalahan bisa mendapatkan solusinya dari teman-teman yang lain, ataupun ketika teman-teman memiliki permasalahan yang serupa, teman-teman bisa menyelesaikannya dengan sendiri. Dan selain itu, teman-teman juga bisa memahami bahwa dalam kegiatan konseling kelompok itu teman-teman bisa memahami satu sama lain, entah itu dari pendapat satu dengan pendapat yang lainnya teman-teman pahami, dan juga itu bisa diterapkan itu dalam kehidupan yang semestinya. Selain itu, selain pemahaman, selain pencegahan, selain pengentasan dan pencegahan, dan teman-teman juga bisa meningkatkan keterampilan komunikasi dalam membangun hubungan intrapersonal teman-teman. Karena teman-teman tidak hanya berbicara di sini saja gitu. Tentunya kan teman-teman juga harus berbicara di halayak umum juga supaya teman-teman dapat berkomunikasi dengan baik. Tentunya dalam konseling kelompok teman-teman harus berjanji dan bersumpah atau berikrar, dan saya harap teman-teman bisa mengucapkan ikrar tersebut gitu ya, dengan baik dan memang meresapinya gitu, untuk menjadi jaminan bahwa teman-teman itu mengikuti konseling kelompok itu secara sukarela, dan yang terpenting itu dapat merahasiakan permasalahan yang ada dalam kelompok ini. Oke, sebelum kita beranjak kepada sumpah, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk dilancarkan dan dimudahkan dalam proses konseling kelompok. Berdoa mulai.
Udah selesai. Oke, terima kasih. Kita langsung kepada sumpah atau ikrar dan janji ya. Oke, teman-teman mengikuti apa yang saya ucapkan dan teman-teman mengucapkan nama pribadi teman-teman sendiri juga. Oke, saya Adil Mustaqim dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menjaga, menyimpan, memelihara, dan merahasiakan segala data atau keterangan baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengucapkan sumpah atau ikrarnya. Nah, tentunya teman-teman belum kenal satu sama lain. Oke. Baik, nanti dalam sesi perkenalan ini teman-teman akan menyebutkan namanya serta buah kesukaannya. Oke, dimulai dari saya lalu berputar ya ke kanan. Oke. Saya Adil Mustaqim Duren. Saya Zahra Musfikin. Saya Hamimah, boleh sama nggak? Boleh. Iya, boleh. Aku suka durian, Hamimah durian. Tiara Sabi. Mawar aktor. Risma Manggis. Oke. Coba kamu ini siapa ini? Tanya. Zahpa. Lo kenalnya apa? Pir ya? Ya, Oke. betul. Coba. Zaka. Kalau ini siapa? Putih. Putih. Buku sukanya apa? Strawberry. Oke. Betul ya. Terima kasih teman-teman sudah kenal satu sama lain. Oke. Sebelum kita mulai dalam sesi konseling kelompok, apakah teman-teman sudah siap? Siap. Teman-teman sudah siap. Saya harap teman-teman bisa mengikutinya dengan baik dan juga hikmat gitu ya. Dan untuk teman-teman mohon singkirkan terlebih dahulu HP-nya ataupun alat tulis yang ada di meja teman-teman, dan saya harap teman-teman fokus gitu ya kepada permasalahan yang ada dalam konseling kelompok. Baik, ketika teman-teman sudah siap, kita akan menentukan topik gitu ya. Yang jelas kalau dalam konseling kelompok itu tidak ada yang namanya topik bebas ataupun topik tugas seperti di dunia kelompok. Karena ini dalam konseling kelompok, jadi saya harap dan juga saya mohon kepada teman-teman yang sekiranya ada permasalahan dan bisa diungkapkan serta bisa diselesaikan dalam konseling kelompok ini, silahkan speak up ataupun berbicara. Ada yang mau speak up atau berbicara? Yang mau ceritakan permasalahannya? Oke, baik, terima kasih. Lagi ada kesalahan sama teman kos sih, jadi satu kamar. Cuma dia tuh akhir-akhir itu kayak berubah gitu tuh, jadi diam aja. Tapi gak tahu dulu kesalahannya di mana gitu. Sampai dia kurang lebih udah semingguan kayak gitu. Itu sih kalau masalah itu. Oke, nah, dari mana sana ada permasalahannya dalam diri kita. Barangkali teman-teman ada juga permasalahan. Saya. Oke. Di dalam malam itu lagi ada masalah sama tangga bersama Iji. Oke. Yang lain ada lagi kan? Oke, di sini ada permasalahan ya. Yang pertama itu dari mana sana. Jadi yang dia sampaikan itu adalah temannya gitu yang biasanya aktif jadi dia gitu kan ya. Itu kan jadi permasalahan juga gitu, apalagi itu teman-temannya gitu ya. Nah, yang kedua itu dari Mawar terkait masalah gas LPG gitu ya. Nah, menurut teman-teman dan memang dalam konseling kelompok itu harus menyelesaikan permasalahan yang memang sifatnya kekinian gitu ya, yang memang benar-benar urgent gitu. Nah, menurut teman-teman mau yang mana permasalahan yang akan kita selesaikan atau bahas? Kalau yang bermasalah soalnya kan posisinya juga satu kamar, otomatis setiap hari ketemu, bahkan kalau pulang dari sini juga langsung ketemu lagi. Terus kalau misalkan segini kan nggak enak ya, kita kalau misalkan kita diem aja agak nggak enak gitu. Ya aku juga setuju
Ada lagi? Pernah? Mungkin untuk yang awal kalau kita ketemu lagi gimana? Oke, baik. Jadi permasalahannya yang akan kita selesaikan permasalahan hasanah ya. Iya. Setuju teman-teman? Setuju. Oke. Baik. Hasanah sudah menjelaskan bahwa teman sama ini itu jadi bakal ini dia aja. Dan mau sampaikan kembali itu yang kronologinya kenapa permasalahan tersebut bisa muncul. Silakan. Ya kan nggak tahu ya dari kapannya, Mas, cuma kurang kalau nggak salah itu dia udah hampir semingguan gitu tuh ya, tiba-tiba tuh diem aja dari pas pulang kuliah. Pertama kiranya mah kayak oh capek kali mungkin dia gitu kan, terus ada tugas kuliah atau ada masalah kuliah, cuma kok ditanya diem aja gitu, maksudnya kayak dia ngobrol diem aja, terus diajak beli sarapan juga nggak mau gitu loh. Terus kayak ya diem aja lah, biasa cerita ini enggak gitu kan, bingung ya. Terus pernah sempet nanya sendiri gitu, mah ada salah, cuma katanya enggak kok, lo gak ada salah, emang lagi pengen diem aja. Tapi anehnya udah 3 hari gitu tuh. Terus abis itu minta tolong ke doi itu buat tanyain, takutnya kalau sama aku mau jujur, jadi minta tolong ke doi itu dia nanya emang sebenarnya ada masalah apa gitu loh kan. Terus ditanya juga sama doi itu, katanya kata dia juga jawabnya tetap sama gitu, nggak ada masalah. Tapi saat nikahin diri itu kayak dia diem aja, nggak ada ngomong apa-apa gitu. Terus kayak diajak sarapan pada nggak mau, ya kayak gitu lah, diem aja. Tapi di kamar juga dia kan di ceritanya beli makanan ya, ada satu waktu di hari dia beli makanan, tapi dia itu nggak nawarin ke aku gitu loh. Biasanya kayak nawarin gitu, kayak mau nggak gitu loh. Ini mah enggak, dia kayak cuma beli aja terus makan sendiri. Di situ kan temen-temennya yang jauh gitu tuh, terus nawarin kayak lo mau ini enggak gitu, lo bisa beli ini. Tapi ke aku nggak nawarin gitu loh, soalnya bukan pengen ditawarin sih, cuma kayak lebih ke kenapa nggak ngomong kayak kita dulu gitu. Itu sih, cuma kata sekarang apa ya salah aku tadi. Oke, baik, terima kasih. Permasalahan sudah menyampaikan permasalahannya dengan jelas. Barangkali teman-teman ada yang berpendapat terkait permasalahan hasanah. Sebelumnya tuh pernah ngasih kayak gini juga ngediemin? Enggak pernah. Malah dulu sebelumnya kita kan satu pondok ya. Malah dulu justru dia ada masalah sama orang lain gitu, lebih sering ada masalah sama orang lain dibanding sama aku. Jadi aku tuh kayak ya ibaratnya teman dekatnya gitulah, kalau misalnya ada susah gitu. Waktu itu sempat bicarakan kan, yang ngurus-ngurusnya juga aku gitu. Jadi kayak kita nggak ada yang marahan sampai kayak kediem-dieman berhari-hari gitu gitu. Cuma nggak tahu kenapa saat itu tiba-tiba kayak diem aja. Pas di rumah kamu udah ngomong banget dan kayak nganter, kenapa kok diganti itu tuh kenapa? Harusnya ngelakuin nggak? Iya, nanya terus dia mah kayak nanya pertama basi ya, kayak kenapa sih lagi ada masalah gitu kan. Misalnya nanya nggak pure langsung nanya ke diri aku gitu ya, mau lu masalah sama gue gak kayak gitu. Tuh nanya kayak kenapa ada masalah tuh di kampus gitu kayak gitu. Cuma katanya nggak ada, oh mungkin capek banget kali ya gimana. Terus aku udah tuh soal tanya takutnya orang capek ditanya masih kayak emosi ya. Terus besokannya masih kayak gitu, pagi-pagi aku tanya lagi mau sarapan enggak, dia diem aja. Terus kayak maksud duluan aja, tapi ngomong aja tuh kayak ngegereja gitu loh, kayak maksud duluan aja seperti gitu, gak jelas gitu kan. Kayak yang biasanya, ih mau dong dia gini enggak, kayak gitu. Terus kayak udah pernah juga nanya sampai tolong sama pacarku gitu, tanyain kayak emang ada masalah atau gimana dia, kalau kita sama orang jujur kayak ditanya juga sama beliau, dia jawabnya tetap sama gitu, ya gak ada masalah, cuma perilakunya ya aneh gitu tuh, nggak diamin aja gitu, kayak berubah gitu. Kalau enggak, kan tadi kan karena minta tolong ke pacar Hana kan gitu. Atau enggak, kayak Hana udah pernah juga dulu sih minta tolong ke orang yang deket sama dia buat nanya dia itu cerita gitu ke siapa. Kebetulan kita nggak apa ya, di Serang ini dia nggak punya teman satu kali, maksudnya kayak ya teman dekat dia bahwa ada di pondok cuma aku gitu. Terus mungkin ada teman kuliah, cuma aku juga nggak pernah dikenalin sama teman kuliahnya gitu tuh. Kayak aku ke dia, kalau aku ke dia karena suka bawa teman kuliah gitu, kayak kenalin ini mawar ini gimana kayak gitu. Kalau misalnya dia kan dia aku nggak tahu sekali aku sama siapa kecuali ya sama pacarku itu. Kalau misalnya aku bisa aja tanya sama teman pondok yang waktu itu dia ajak video call buat nawarin makan gitu ya, makan gitu kan, dia nawarin sama dia.
dia juga posisi nggak di Serang, terus juga kayak susah gitu loh, maksudnya waktunya sama dia juga nggak deket gitu, jadi takutnya dia kalau berbicara kemana-mana gitu. Iya. Orang Orang yang yang juga seperti itu. iya, orang lagi temen yang di samping malah nanya itu ke temen yang Oh, beda. iya. Iya, jadi dede lagi gimana mau dia? Dia mau yang lain, lebih enak di Starbucks sendiri dia. Mungkin ada kesalahan yang nggak akan sadari kali ya. Ya, itu tinggal lagi ya dan nggak mau bilang mau. Ya, aku juga suka pikir gitu sih, karena emang terakhir kali itu emang kan ceritanya aku tuh main pulangnya malam. Terus aku bilang minta tolong sama dia kayak maksudnya ya biasalah teman-teman nanyain ke dia selaku teman sekamar gitu kan. Aku bilang sama dia, kalau misalnya belum pulang dari jam 9 malam, dari jam 9 malam, nanti bilang aja ada di kamar gitu ya. Terus ya aku udah kirim foto gitu, maksudnya aku nggak nyesali dia banget lah ini ya kan. Langsung aku tuh nyediain apa ya, kayak bahan-bahan buat ngebohong ke ibuku gitu loh. Jadi kayak udah disiapin foto aku, nanti lu kirim aja ini bilang aja gini aja bagaimana kayak gitu tuh. Nah tapi besokannya itu masih baik gitu tuh, masih kayak enjoy aja tuh. Terus juga pas hari itu aku pulangnya telat ke kosan juga ibuku juga nggak mau WA sama sekali ke dia gitu tuh. Jadi kayak aku minta tolong buat ngebohong itu kayak nggak ada gitu. Sama aja itulah pas nyari kosan, jadi aku pribadi nggak mau tuh kayak aku yang pindah sama kalau yang nggak masuk kosan aku tuh kayak ya udah kamu aja yang pindah gitu kan, kamu nggak suka ngapain kayak seolah-olah mengusir secara perlahan, padahal dulu ini pada pernah sering sekali. Terus juga barang-barang di kosan tuh kebanyakan ya tetap banyak barang aku gitu, terus kayak dekoran kayak lampu-lampu itu tuh itu bukuin aku gitu. Jadi itu sih gitu. Oke, gimana dari teman-teman, ada yang mau berbicara lagi untuk pendapat terkait masalah yang mana? Kan kita nggak bisa ngatur orang ya, kita nggak bisa ngatur orang itu melakukan apa gitu. Dan kita bisa lakukan itu ya ngatur diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nanti ada kesalahan atau egonya dan karena pindah, itu tuh gimana? Kalau misalkan itu tentang barang-barangnya, kita mau kok bantuin Hana buat ngangkutin barang-barangnya, terus kita juga mau kok untuk nyari kosan yang terbaik buat Hana, bahkan kalau bisa itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Betul. Kita juga pernah ada pengalaman sebelumnya kos bareng-bareng. Terus kan yang namanya hidup bareng-bareng tuh pasti ada aja gitu seleknya ya, kan tujuannya beda-beda, gitu kan prinsipnya beda-beda, kebiasaan juga beda-beda. Pasti kalau selek kecil kita ada aja. Tapi emang sebelumnya suka ada masalah, nggak sering sih, cuma kayak sesekali ada masalah, masalah bersih atau beres-beres di kamar, dapur gitu. Cuma yang masih bisa diatasi, masih bisa dicari solusinya, masih bisa diobrolin juga. Makin kesini tuh nggak tahu kenapa malah makin kemana-mana gitu, ngerembet terus masalahnya. Nah, jadinya kan ngebatin gitu, orang yang bikin kesalnya juga susah diajak ngobrolnya, persis kayak teman anak gitu. Susah diajak ngobrolnya, terus ditanya-tanya juga kayak susah lah gitu pokoknya. Akhirnya pindah yang awalnya 5, terus sama 2 sama 2 pindah, masih sebelum 3, masih sebelum 3 ini bingung kan kiranya kosan bertiga di mana. Terus akhirnya kan cari solusi, ya udah kosan berdua aja, kosan yang berdua tapi kayak samping-sampingnya jauh-jauh. Cuma dia tuh dikasih solusinya tuh kayak nggak mau nih, kayaknya nggak bisa jadi mau kayak gitu. Jadi kan kitanya juga bingung, ya udah nyariin tapi dia yang dikasih solusinya nggak mau gitu. Jadi capek sendiri, padahal dia yang awalnya pengen pindah gitu. Walaupun emang kan kalau kita bertiga tetap di situ pun nggak bisa cover dia dari segi kontrakan ini karena kan lumayan gitu. Terus ya terus akhirnya di 5, terus dia tiba-tiba nggak ngomong apa-apa, udah dapat kosan gitu sama temennya, bilang nanti aku pindah tanggal segini gitu, tiba-tiba pindah. Dan kira sama teman kira di situ kayak kok tiba-tiba pindah, nggak ada ngomong apa-apa
tiba-tiba pindah sendiri gitu, terus nggak ada bantu buat beres-beres kosan, kayak udah dia bener-bener kayak ambil barangnya habis itu udah ninggalin gitu aja gitu. Akhirnya kan kitanya makin kesel gitu kan, sama orang bilang makin kesel sampai cuma berdua doang beresinnya dengan lumayan gede gitu tuh capek gitu kan, membantu banget. Kayak kemarin tuh bener-bener capek banget, mana kan apa ya, mindahin barang juga kan lumayan ya, kayak barangnya juga banyak, lumayan juga jauhnya gitu dari kosan yang sebelumnya. Terus ya kalau solusi dari kita sih sebenarnya mau nggak mau emang kitanya yang malah gitu, karena kan kalau terus-terusan tetap stay di situ capek sendiri, namanya juga bakal membantu terus-terusan gitu sih kalau dari kita. Setuju banget sih sama yang tadi saran dari Kira sama Aliman ya. Terus juga kayak mungkin dari Diana juga bisa nyoba buat stop mempertanyakan salah diri Hana itu di mana gitu loh. Karena khawatir nantinya tuh malah kalau lama-kelamaan kayak makin membuat diri Hana tuh kayak jadi tertekan gitu, malah kayak kamu benar-benar jalan gimana gitu. Padahal memang dari si teman itu gitu. Jadi kayak ya udah deh, nunggu dari dianya aja gitu yang ngomong dari anak kita itu. Ya sih. Dari yang lain ada yang mau ngomong lagi? Bisa lagi? Jangan. Bisa? Mau? Ya sih, kalau emang orang saya itu susah ya jadi nggak ngelewatin gitu kalau pengawulan dari kosan, daripada kenyamanannya nggak ada kolor bermulikan nyediain juga kan dia hidupnya belum merasa ada kado itu. Kalau awalnya saya udah itu dia tuh masalah dipendam, nanti kalau udah selesai dia waktunya emang dia yang udah merasa biasa aja, jadi baik sendiri gitu loh. Kan emang lama prosesnya, jadi gimana dulu tinggal. Oke. Nah, sepertinya saya rasa teman-teman sudah menyampaikan gitu ya, inspirasi, argumentasi dan juga solusinya gitu kepada Rasana gitu ya. Dan Rasana pun sudah mendengarkan gitu ya pendapat teman-teman bagaimana. Menurut Rasana, apakah yang disampaikan teman-teman itu sudah mencakup solusi gitu yang akan Rasana lakukan ketika nanti menyelesaikan masalah tersebut? Ya ada sih, ada solusi baru gitu, kayak ya mau ya pindah kosan gitu, ya mengikhlaskan semuanya gitu lah, kayak udah stop bertanya-tanya, pindah aja demi apa ya, demi diri sendiri juga gitu kan. Terus kayak ya udahlah, paling nanti yang bakal aku coba ya itu pindah kosan nanti mau menghadapi. Oke. Nah, dari Rasana sendiri itu akan pindah kosan ya, mencoba gitu pindah kosan. Dan kita juga perlu tahu gitu ya, Rasana kalaupun nanti menerapkan solusi tersebut itu kapan gitu akan diterapkan nih solusi tersebut? Kan nyari kosan itu belum waktu ya, karena kita ada sebenarnya masuk membanding-bandingin. Paling aku bakal coba ya berusaha pindah kosan itu ya sebelum ganti bulan, biar lumayan juga ada bayar pas bulan depan gitu. Ya kalau sekitar dari 2 hari lagi ya, akhir bulan kan ada target 1 supaya target 1. Berarti ya di bulan baru gitu ya teman-teman melaksanakan solusi tersebut. Mudah-mudahan juga bisa terlaksana gitu kan solusinya. Nah, kira-kira ketika Rasana sudah melakukan ataupun menerapkan solusi dari kita semua, itu kita akan tahu hasilnya itu kira-kira kapan nih? Mungkin di awal bulan, entah tanggal 2 atau 3 lah. Karena kan satu proses dari kosan juga, terus juga ya aku juga harus ada pamitan ya yang bakal berat banget, karena kan kita dalam kontekan banget sih, kayak udah apa ya, udah diam-diaman lama gitu, pasti kan berat ya buat ngetik kayak ya bakal terakhir kalinya gitu. Jadi harus ada prosesnya, paling bakal ngasih tahu lagi sama teman-teman semua itu
Oke, baik. Nah, dari pembahasan sendiri sudah gitu ya, sudah mengetahui solusinya dan juga waktu pelaksanaan solusi tersebut, dan juga bisa tahu gitu, kapan kita hasil akan selesai atau tidak. Kita doakan saja ya pelaksana, mudah-mudahan masalahnya dapat selesai dengan baik, dan ketika nanti di antara kita ada permasalahan yang serupa, kita bisa menyelesaikannya gitu dengan baik. Nah, saya rasa cukup. Dan kita balik lagi ke yang awal. Tadi selain permasalahan yang sana, ada juga permasalahan yang mawar juga. Nah, apakah permasalahan yang mawar itu akan kita selesaikan hari ini juga atau di pertemuan selanjutnya? Pertemuan selanjutnya aja ya. Iya. Baik. Berarti nanti mawar kita akan melakukan mengikuti konseling kelompok kembali dengan permasalahan yang mawar alami. Dan saya harap teman-teman bisa mengikuti kembali gitu ya untuk konseling kelompok di pertemuan selanjutnya. Nah, saya banyak ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, dan ingat untuk tetap merahasiakannya gitu ya permasalahan yang ada dalam kelompok sekarang. Nah, kita tutup sesi konseling kelompok ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.